Shalom saudara, senang menjumpai Anda semua pada hari ini. Kami menyambut dengan sukacita bagi Anda yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Berikut beberapa informasi kegiatan dalam minggu ini. Dukung dan doakan SPK yang sedang berlangsung setiap hari Minggu pukul 10 pagi di lantai 2 Abalov Bali. Night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says Dalam rangka HUT Abalov ke-32 akan diadakan pada tanggal 24 September 2023, berlokasi di Kebun Raya Bedugul, sebelah timur Patung Kumbakarna. Hari ini adalah pendaftaran terakhir untuk keikutsertaan di HUT Abalov. Untuk ibadah umum, dapat mendaftar di Saudari Gracia. Untuk ibadah Youth Pro dan Teens, dapat mendaftar di Saudari Ita. Bagi jemaat yang mau memberikan door prize, bisa menghubungi Ibu Mary dan Ibu Putu. Demikianlah Aba News dalam minggu ini. Semakin kuat, semakin berdampak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur hari ini sebuah kesempatan yang luar biasa untuk kembali berbagi dengan Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa supaya setiap kita dibangun imannya, diberkati untuk semakin hari, untuk semakin giat dalam pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan buat hidup kita jauh sebelum dunia ini ada. Bapak Ibu Saudaraku, 2 bulan ini kita belajar tentang komunitas yang menjangkau. Dan saya percaya setiap kita yang ada dalam komunitas, Tuhan rindukan supaya setiap kita dapat aktif. Pergi kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Pergi kepada orang-orang yang mungkin selama ini kita sudah mendoakan. Tapi Tuhan mau supaya kita bergerak untuk pergi, untuk menjangkau mereka. Karena saya percaya lewat hidup setiap kita, hidup komsel-komsel yang ada di tengah-tengah kita, Tuhan akan pakai hidup kita, kesaksian hidup kita, pengalaman hidup kita dengan Tuhan untuk bisa memberkati dan membawa mereka untuk mengalami Tuhan. Nah, hari ini saya mau membagikan kepada Bapak Ibu Saudara satu tema, satu topik yang saya percaya ini akan menguatkan setiap kita. Saya beri judul khotbah saya hari ini yaitu Sepakat dengan Hati Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, kadang kita berpikir kalau hati Bapa itu bayangan kita adalah tentang anak yang terhilang, ya pergi berapa lama dan bapaknya menunggu di rumah. Tapi hari ini Tuhan membukakan sebuah hal buat saya, yaitu kita harus sepakat dengan hati Bapa. Apa itu hati Bapa? Firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 berkata demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, inilah hati Bapa buat setiap orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan.
Mungkin kita di waktu-waktu yang lalu kita berkata, Tuhan lama banget datangnya. Tuhan kok nggak datang-datang. Tuhan kok dari dulu selalu orang berkata waktu Tuhan sudah dekat. Tapi kok nggak datang-datang sampai hari ini. Nah, inilah jawabannya Bapak Ibu Saudara. Inilah hati Bapa buat setiap kita. Dia mungkin kita menganggapnya sebuah penundaan yang besar. Semua kelalaian. Tuhan mungkin lupa kali untuk dia datang. Tapi ini alasan Tuhan kenapa nggak datang. Ya belum datang sampai hari ini. Ini adalah alasannya. Tetapi ia sabar. Tuhan sabar kepada semua ya komplain kita. Ya, dia sabar terhadap kita. Karena apa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Dia menghendaki supaya saudara-saudara kita yang belum percaya Tuhan Yesus tidak ada yang binasa. Dia menghendaki supaya apa? Tetangga kita yang belum kenal Tuhan Yesus dapat diselamatkan. Dia menghendaki supaya teman bisnismu, teman kerjamu yang belum percaya kepada kebenaran, belum percaya kepada Kristus dapat diselamatkan. Itulah sebabnya dia belum datang sampai hari ini. Itulah karena dia mau supaya setiap orang dapat diselamatkan. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah kerinduan hati Bapa. Saudaraku, apakah kerinduan hati Bapa adalah juga kerinduan hati kita? Bapa rindu supaya tetangga kita dapat diselamatkan. Bapa rindu supaya teman kerja kita, teman bisnis kita, teman orang-orang yang mungkin menolong kita, tapi hari ini mereka belum diselamatkan, belum percaya kepada Tuhan. Bapa rindu supaya mereka diselamatkan melalui hidup kita. Apakah hati Bapa juga menjadi hati kita? Hati yang pergi untuk mencari membawa orang yang belum percaya untuk mengalami kasih Bapa melalui hidup kita. Tuhan selalu pakai kesaksian hidup kita. Tuhan selalu pakai pengalaman hidup kita dengan Tuhan. Waktu Tuhan menolong kita, waktu Tuhan mengampuni hidup kita, waktu Tuhan menyembuhkan hidup kita, waktu Tuhan menyertai kita dalam kesulitan yang besar. Itu adalah kesaksian yang perlu didengar oleh mereka untuk mereka percaya bahwa di dunia ini ada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan pakai kesaksian hidup kita. Tuhan akan pakai pengalaman hidup kita untuk menceritakan betapa baiknya hati Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya menemukan ada beberapa penghalang yang membuat kita tidak menceritakan kasih Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Yang pertama, yaitu rasa malu. Kadang Bapak Ibu Saudara kita malu menceritakan pengalaman hidup kita kepada orang yang belum percaya. Ya, kita malu untuk menceritakan bagaimana Tuhan menolong kita. Kita malu menceritakan Allah Tuhan kepada mereka. Karena apa? Mungkin kita merasa, dia bukan agama saya. Ya, dia belum percaya. Mungkin kalau saya berbicara kepada orang Kristen seagama dengan saya, mungkin sefrekuensi, mungkin dia langsung nyambung. Tapi kalau orang yang belum percaya rasanya sulit. Nanti dia menganggap saya sok suci, sok kudus. Nah, inilah rasa malu ini yang membuat kita, menghalangi kita untuk bertindak, Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua, tidak berani. Kita tidak berani untuk bertindak. Karena apa? Mungkin karena kita nggak percaya dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita itu bisa menjadi sebuah media untuk bisa Tuhan pakai untuk membangun hidup orang lain. Kita nggak berani, takutnya kalau saya cerita, nanti teman saya, teman bisnis saya menghindari saya, atau tetangga saya jadi nggak bergaul lagi dengan saya. Bapak Ibu Saudara, ketakutan, rasa takut juga bisa menjadi penghalang buat kita untuk bisa menceritakan kasih Bapa kepada orang-orang di sekitar kita. Hal yang berikutnya saya temukan adalah mungkin karena kita nggak punya hati. Kita ketemu dengan orang berdosa seperti biasa aja. Kita nggak punya kerinduan untuk bisa membawa dia kepada Kristus. Itu sebabnya kita ketemu mereka biasa-biasa saja. Mungkin di waktu yang lalu Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara dengar ya tali lift yang putus di Ubud, 5 orang meninggal kalau saya dengar. Ya ketika Bapak Ibu Saudara dengar itu, apa yang langsung terlintas di dalam hati Bapak Ibu Saudara? Kita mungkin melihat kenapa kayak begitu, tapi apakah langsung terlintas? Kita bertanya, Tuhan, apakah 5 orang ini sudah kenal Engkau apa belum? Kemanakah nasib mereka? Inilah kerinduan. Ketika kita punya kerinduan hati Bapa, kita punya hati Bapa di dalam hidup kita.
semua kejadian yang menimpa orang-orang yang belum percaya, kita mulai timbul belas kasihan. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara, hari ini supaya mungkin di waktu-waktu yang lalu kita malu, kita takut, kita nggak berani, kita nggak punya hati. Apa yang saya bagikan hari ini bukan sekedar khotbah yang saya nggak lakukan dan saya berharap saudara lakukan. Tapi saya percaya ini sebuah sharing kehidupan yang untuk membangun setiap kita, untuk kita bergerak bersama-sama, untuk pergi kepada yang terhilang. Karena untuk itulah Tuhan telah memanggil hidup kita. Matius 28 ayat 19-20 berkata, inilah hati Bapa buat setiap kita, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak ada firman yang berjanji bahwa dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Selain daripada amanat agung Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak pernah janji, kalau kamu kerja di perusahaan ini maka aku akan sertai kamu. Kamu kalau kerja di sekolah ini maka aku akan menyertai kamu. Dia gak berjanji seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia berjanji, kamu kerja di perusahaan ini dan mengerjakan visiku, engkau mengerjakan hatiku dan kerinduanku, ketahuilah, aku akan menyertai kamu. Firman Tuhan berkata bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi, saya percaya pergi di sini bukan hanya berbicara tentang kita ada di lokasi tertentu Bapak Ibu Saudara. Tapi ini berbicara tentang hati kita mesti pergi. Mungkin kita sudah ada di tempat tertentu, tapi karena kita nggak punya hati, kita jadi canggung Bapak Ibu Saudara. Kita ketemu dengan orang yang belum percaya, kita sudah ada di tempat itu, tapi karena kita nggak punya hati, belum pergi, maka kita kayak nggak punya bahan untuk berbicara. Tapi saya percaya, kalau kita punya sikap hati untuk pergi, kita dimanapun, saya percaya, kita punya hati, kerinduan untuk berbicara kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, baptis. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukan cuma hanya kita pergi untuk menceritakan tentang kasih Kristus kepada mereka. Tapi kalau mereka sudah percaya, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptis Bapak Ibu Saudara bukan cuma sekedar ritual. Tapi ini ketika mereka percaya kepada Tuhan, mereka nggak bisa hidup sendiri. Mereka perlu dibaptis masuk di dalam tubuh Kristus. Mereka perlu dididik di dalam tubuh Kristus. Itu sebabnya kalau mereka sendiri, mereka percaya dan kita tinggalkan, ya mereka pasti akan mati karena tipu daya dunia ini. Tapi mereka perlu dibaptis. Ya, baptis untuk mereka dibaptiskan di dalam tubuh Kristus menjadi satu tubuh. Dan yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini berkata, ajarlah mereka untuk melakukan. Kita pergi bukan cuma hanya mengajar mereka untuk tahu, tetapi kita pergi untuk mengajar mereka untuk taat. Taat melakukan. Kalau cuma hanya tahu Bapak Ibu Saudara, orang-orang di luar sana nggak butuh kita. Karena di Google pun, Google dapat menjawab semua pertanyaan orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa pengalaman dengan Tuhan itu Tuhan taruh di dalam hidup kita supaya kita pergi. Tuhan mau supaya kita pergi apa? Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya apa? Kita perlu pergi untuk menjadi contoh buat hidup orang mereka. Ya, di minggu yang lalu Kak Doni sudah menyampaikan untuk kita pergi untuk menjadi contoh. Kita nggak rasis dengan mereka. Bagaimana kalau kita ketemu dengan orang yang merokok? Ya, bagaimana kita ketemu dengan, apakah kita menghindari mereka? Ya, kita nggak rasis. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara, posisi kita ada di mana? Apakah kita menjadi sekedar cuek? Komsel-komsel kita ada di posisi yang mana? Apakah kita sudah berapi-api, menyala-menyala untuk pergi kepada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan? Bapak Ibu Saudaraku, kerajaan Allah tidak diuntungkan hanya karena perpindahan gereja, Bapak Ibu Saudara. Jiwa dari gereja satu pindah ke sini, kelihatannya mungkin bertambah, tapi kerajaan Allah nggak diuntungkan dengan itu. Saya percaya
Perpindahan itu ya mungkin ada orang-orang yang nggak cocok di sana dan merasa di sini dia bertumbuh dan didewasakan. Saya juga bersyukur ya Tuhan bisa ya menolong orang-orang seperti ini untuk bisa bertumbuh. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah diuntungkan ketika yang belum percaya Tuhan Yesus, yang tadinya ada dalam kegelapan, bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah kerajaan Allah diuntungkan Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita buat agenda. Komsel kita, pergi kemana? Buat agenda Bapak Ibu Saudara. Rencanakan, sengaja untuk cari waktu untuk kita bisa pergi bersama-sama. Ya, pergi kemana? Ke bisnis kita. Setiap hari pasti kita pergi Bapak Ibu Saudara, betul? Ya, setiap hari kita pasti pergi ke tempat kerja kita. Ya, pergi kemana? Arisan kita mungkin Bapak Ibu Saudara kalau ibu-ibu. Ya, pergi kemana? Keluarga kita. Mungkin kita di keluarga kita, tapi karena kita nggak punya hati untuk bisa menceritakan Kristus kepada keluarga kita, ya biasa aja. Ya, pergi kemana? Sosmed kita juga Bapak Ibu Saudara. Gimana kita bisa menjadi saksi? Mungkin waktu kita menjadi saksi, ya followers kita cuma hanya beberapa Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya ketika kita jadi terang, mungkin ada orang-orang yang nggak mau bergaul lagi dengan kita. Tapi minimal Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengerjakan apa yang menjadi kerinduan hati Bapa buat hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku, saya mau memberikan contoh seorang yang pergi, yaitu Abraham. Ya, Kejadian 12 ayat 1 sampai 2 berkata demikian Bapak Ibu Saudaraku. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Mungkin ketika kita dengar berkat, wow, kita senang. Ya, dan dia berkata, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, ini tujuan Bapa buat hidup kita Bapak Ibu Saudara, yaitu menjadi berkat. Tapi yang seringkali yang menghalangi kita untuk menjadi berkat, kita berfokus kepada yang besar, terlihat, wow, oke, terlihat aman, terlihat oke, masyhur, semuanya baik. Ini hanyalah aksesoris, ya support buat kita. Tapi fokus Bapa di surga, hati Bapa di surga buat hidup kita adalah supaya apa? Kita menjadi berkat. Dari semua apa yang kita terima dari Tuhan hari ini, berkat, waktu, semua gaji, fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita, pertanyaannya buat kita, sudahkah kita menjadi berkat? Karena itulah tujuan Tuhan buat hidup setiap kita Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan berfokus kepada aksesoris. Jangan berfokus kepada hal-hal yang cuman hanya hiasan yang Tuhan memang sediakan buat kita. Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah Tuhan mau menjadikan kita berkat. Melalui hidup kita, nama Tuhan dikenal oleh tetangga kita. Melalui hidup kita, nama Tuhan, kebenaran, bisa dipercaya oleh orang-orang di kantor kita yang belum mengenal Tuhan, teman bisnis kita, sepergaulan kita. Ya, saya percaya inilah waktu Tuhan untuk kita bergerak bersama-sama. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, karena kita nggak sendiri, kita mau bergerak secara komsel bersama-sama. Saya percaya lebih kuat. Saya percaya bahwa kita akan lebih semangat. Kenapa? Kita bergerak bersama-sama. Saudaraku, sebagai murid Kristus, Tuhan mau supaya kita aktif jadi saluran berkat Bapak Ibu Saudaraku. Bak mandi di rumah kita, kalau nggak ada salurannya Bapak Ibu Saudara, kalau kita tampung air terus, tapi nggak ada pembuangannya untuk membersihkannya, dia akan lama-kelamaan akan lumutan. Air itu akan lumutan. Ya, dinding-dinding bak mandi itu akan lumutan, akan kotor dengan sendirinya. Tapi kalau ada salurannya, ada pembuangannya, maka otomatis Bapak Ibu Saudara, ketika kita membersihkan, air akan mengalir. Air akan baru lagi. Demikian juga dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hanya untuk menerima dan kita nggak memberikan, maka kita jadi orang yang lumutan Bapak Ibu Saudara. Kita kadang hanya komplain, kenapa ini nggak begini, kenapa ini nggak begitu Bapak Ibu Saudara. Saya ingat betul Bapak Ibu Saudara, almarhum Kak Ita, dia setiap kali dia khotbah, dia selalu ingatkan ini. Kita ini ada di kapal penyelamat, bukan kapal pesiar. Itu sebabnya kita perlu berjaga-jaga.
Ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin ada dalam kesulitan yang besar. Tuhan mau pakai hidup kita untuk bisa menyelamatkan hidup mereka, membawa mereka kepada jalan kebenaran Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang hidup terlantar. Hidupnya tiada menentu, Bapak Ibu Saudara. Hidup dalam kesendirian, hidup dalam dosa, ketakutan. Firman Tuhan berkata demikian. Matius 25 ayat 35-40 berkata demikian, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang sudah kita lakukan buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Mereka hidup dalam ketidaktentuan, mereka hidup dalam kebingungan, arah yang jelas. Mereka lelah seperti domba-domba yang tidak bergembala. Hari ini pertanyaannya buat kita, apa yang sudah kita lakukan? Sudahkah kita pergi kepada mereka? Atau mungkin hari ini kita pergi kepada mereka tetapi kita tidak bertindak apa-apa. Saudara, ini bukan cuma hanya sharing yang menggugah hati kita setiap kita. Tapi saya berdoa supaya firman ini membuat kita juga bertobat. Bertobat dan kita mau bertindak untuk pergi, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak pergi, kita akan nggak melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita akan pergi, kita akan melihat penyertaan Tuhan. Kita mengerjakan mungkin cuma hanya sedikit, tapi saya percaya kita mengerjakan dengan kerinduan supaya orang mengenal Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mengerjakan bagiannya dengan sempurna. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar. Kita perlu mengerti hati Bapa surgawi buat hidup setiap kita. Hati yang tidak mau supaya tetangga kita binasa, tapi mau supaya rindu supaya tetangga kita, teman bisnis kita, teman kerja kita dapat diselamatkan. Inilah hati Bapa yang perlu kita miliki dalam hidup kita. Cara praktis untuk prakteknya bagaimana? Ya pergi. Dengan kita pergi, setiap hari pasti kita pergi. Pergi ke kantor, pergi ke tempat kerja kita, pergi ke kampus, pergi ke rumah, mungkin rumah sakit. Kemanapun kita pergi, setiap hari pasti kita pergi. Nah di sanalah Tuhan mau pakai hidup kita. Ke keluarga kita, Tuhan di sanalah Tuhan mau pakai hidup setiap. Saudaraku, biarlah hari ini kita mau buang rasa malu, rasa sungkan. Supaya kita bisa menceritakan pengalaman-pengalaman hidup bagaimana Tuhan menolong kita kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Mungkin kita menganggap itu sepele Bapak Ibu Saudara. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah selalu dimulai dari hal yang kecil. Dari biji sesawi, dari ragi yang kecil. Tapi ketika dia ada di situ dan dia mengerti fungsinya, Tuhan akan mengerjakan hal yang besar lewat perkara-perkara yang kecil. Saudaraku, hari ini saya mendorong sekali lagi untuk saudara dapat ketemu dengan komsel masing-masing untuk buat agenda siapa yang perlu kita datangi. Ya, mungkin teman kerja salah satu anggota komsel, Bapak Ibu Saudara kah? Ya, buat agenda Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa melihat Tuhan bekerja lewat hidup setiap kita. Saya berdoa, sungguh berdoa supaya firman ini membuat kita sama-sama bertobat dan juga kita pergi kepada mereka yang membutuhkan kebenaran. Mereka membutuhkan Kristus sebagai jawaban. Firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang kepadanya manusia dapat diselamatkan selain daripada nama Yesus. Nggak ada jawaban yang lain. Nggak ada jawaban lain. Persoalan manusia, setiap pergumulan, ketakutan, apapun persoalan manusia, jawabannya hanya ada di dalam Kristus. Dan kita yang sudah percaya Yesus, kita tahu hal itu.
Tapi persoalannya, apakah kita mau ceritakan hal itu kepada mereka yang sedang ada dalam kesulitan yang besar? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami dikuatkan. Bukan cuma hanya dikuatkan, tapi juga Tuhan Engkau merindu supaya kami pergi kepada mereka yang membutuhkan kasih-Mu. Engkau bisa pakai hidup kami, pakai cara hidup kami, cara kerja kami, sikap-sikap kami untuk bisa menjadi Tuhan terang, Tuhan buat hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Biar berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Setiap jemaat-Mu Tuhan boleh pergi dengan komsel-komsel yang ada, pergi kepada jiwa-jiwa yang terhilang untuk membawa mereka untuk kepada Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Haleluya. Amin.